Satu pasien dalam pengawasan COVID-19 meninggal di Medan. Pemerintah tunggu hasil tes. Cegah penyebaran COVID-19, Pemko Sibolga melakukan penyemprotan disinfektan di 39 gereja. Relawan bagikan 1.000 masker dan hand sanitizer gratis di Kota Medan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut, edisi Senin 24 Maret 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Hairunisa Nasution, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Satu pasien dalam pengawasan COVID-19 di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia. Sebelumnya, satu pasien positif COVID-19 meninggal pada 17 Maret lalu. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Medan, Ahyar Nasution, saat membagikan masker gratis kepada para pengguna jalan di Kota Medan Senin kemarin. Ahyar mengatakan ada satu pasien dalam pengawasan COVID-19 di Kota Medan meninggal dunia. PDP tersebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit swasta di Kota Medan. Sebelumnya, pada 17 Maret 2020, satu pasien positif COVID-19 di Kota Medan meninggal dunia. Ahyar mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan untuk melakukan social distancing. Semenjak hari Sabtu sudah lakukan ke public service dan public area, kemudian kita akan masuk lagi lebih dalam ke daerah-daerah privat. Jadi kantor-kantor pemerintahan, rumah-rumah ibadah kemarin dan hari ini, dan nanti selanjutnya secara berkelanjutan kita akan masuk ke ruang-ruang privat yang memang perlu penanganan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara membenarkan adanya satu pasien dalam pengawasan COVID-19 meninggal dunia. Namun masih ditunggu hasil pemeriksaan apakah yang bersangkutan positif atau negatif COVID-19. Menanggapi adanya satu PDP COVID-19 meninggal, pada Senin kemarin Gubernur Sumatera Utara membenarkan informasi tersebut meski masih menunggu hasil tes dari laboratorium di Jakarta. Menurut Edi, pasien berjenis kelamin laki-laki tersebut diduga terpapar dari wilayah Bandung, Jawa Barat, kemudian dirawat di rumah sakit di Kota Medan. Sedangkan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara Riyadil Akhir Lubis menyampaikan akan menunggu hasil pemeriksaan tes dari laboratorium di Jakarta apakah negatif atau positif COVID-19. Meninggalnya di Medan, warga Medan, tapi dia terkena virus itu di Jawa Barat. Jadi di sini meninggal dan sudah dikebumikan. Bentar lagi tahu itu, karena dia dalam proses pengawasan di Jawa Barat. Kalau sudah ada yang meninggal PDP, maka protokol kesehatan akan kita lakukan, termasuk melakukan tracing kepada siapa-siapa teman-teman dekat dia. Ya, positif negatif bukan hak saya, nanti di Jakarta, karena sampel semua ke Jakarta. Ya, kita belum dapat hasilnya. Oke? Baik. Pasien dirawat di mana, Pak? Hingga Senin 23 Maret 2020 terdapat 763 orang dalam pemantauan dan 50 pasien dalam pengawasan serta 2 orang positif COVID-19. Satu diantaranya meninggal dunia di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk saat ini akan melakukan. Hal tersebut disampaikan melalui konferensi pers Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Data mengenai kasus COVID-19 di Sumatera Utara hingga Senin 23 Maret 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 763 orang dalam pemantauan dan 50 pasien dalam pengawasan serta 2 positif COVID-19. Satu diantaranya meninggal dunia sementara 6 PDP diperbolehkan pulang karena negatif COVID-19. 50 PDP tersebut tersebar di 6 kabupaten kota dan 25 rumah sakit di Sumatera Utara. Angka ODP naik menjadi 763 dari 496 orang pada 22 Maret atau meningkat sekitar 35%. Baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota sudah melakukan
tugasnya dengan melakukan penyelidikan epidemiologi dengan baik. Buktinya dengan mendapatkan ODP yang semakin bertambah. Ini saudara-saudara kami sekalian, kalau ODP ini semakin bisa kita identifikasi seluruhnya, maka ini adalah satu pertanda bahwa kita bisa berkontribusi dalam memutus rantai penularan. Pemerintah Kota Binjai menetapkan status siaga bencana corona atau COVID-19. Penetapan dilakukan guna mencegah mata rantai penyebaran virus. Penetapan status siaga bencana COVID-19 Pemko Binjai diberlakukan hingga tanggal 29 Mei mendatang. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan, diantaranya dengan menyediakan hand sanitizer di seluruh perkantoran dan gedung sekolah. Wali Kota Binjai Muhammad Idaha mengatakan penetapan status siaga bencana dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Perubahan status ini bisa saja terjadi jika memang ada ditemukan warga yang positif COVID-19 dengan jumlah tertentu. Saat ini kita masih status siaga bencana corona. Masih siaga bencana non alam. Jadi sampai saat ini kita sampai 29 Mei. 29 Mei dan kita lihat akan perkembangan yang ada. Nanti kita akan berkoordinasi. Personel Polsek Medan Timur menyampaikan imbauan kepada warga terkait social distancing di sejumlah titik lokasi keramaian di Kota Medan. Imbauan diberikan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Himbau kepada masyarakat Kota Medan. Bapak, Ibu, Imbauan social distancing disampaikan kepada warga di lokasi pasar, mal, dan titik keramaian lainnya. Dengan menggunakan alat pengeras suara, tim patroli Polsek Medan Timur mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas keluar rumah dan menerapkan social distancing untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Hingga saat ini aktivitas warga di Kota Medan, terutama di sekitar pasar, masih terlihat ramai. harus tetap waspada, jaga kebersihan. Berada di Ada keresahan nggak virus corona ini? Nggak apa-apa. Dan kebersihan lagi tuh, ya kan? Jadi sehari-hari berdagang sini, Pak? Ya Pak? Sehari-hari berdagang sini? Iya. Bapak nggak saja Pak, biasa-biasa. Bapak kenapa nggak pakai penutup hidung, mulut, juga masker? Kenapa, Pak? Ini karena Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai cegah penyebaran COVID-19, Pemko Sibolga melakukan penyemprotan disinfektan di 39 gereja. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Pemerintah Kota Sibolga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di 39 gereja di Sibolga. Hal ini dilakukan sebagai upaya masif pencegahan penyebaran COVID-19. Sebanyak 39 gereja dari berbagai jemaat di Kota Sibolga dilakukan penyemprotan selama 2 hari guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Tidak hanya melakukan penyemprotan, Pemko Sibolga juga memberikan bantuan hand sanitizer di pintu masuk gereja. Para jemaat dan pendeta mengapresiasi langkah cepat tanggap yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kiranya kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi dalam kondisi daerah kita atau bangsa kita sedang menghadapi pandemik virus COVID-19, ini sangat penting dan sangat berharga demi menjaga supaya tidak terjadi penularan. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, Polres Batubara menerapkan kebijakan penyemprotan cairan disinfektan kepada setiap pengunjung yang akan masuk ke dalam kawasan Mapolres Batubara. Beginilah suasana di Mapolres Batubara sejak ditetapkan status siaga COVID-19 di Kabupaten Batubara. Setiap personel polisi maupun pengunjung yang berkunjung ke Mapolres Batubara menjalani penyemprotan cairan disinfektan di pintu masuk. Penyemprotan disinfektan bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sedang mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Batubara juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan di Mapolres Batubara. Oke.
Kita beralih ke berita berikutnya. Dampak mewabahnya virus corona atau COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara harus ditunda. Pelaksanaan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara rencananya digelar di Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi pada 1 hingga 9 April 2020. Namun pelaksanaan MTQ dipastikan ditunda untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih mewabah di sejumlah daerah. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati mengatakan, keputusan menunda pelaksanaan MTQ tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Jika kondisi memungkinkan, MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut baru akan digelar pada Juni 2020 mendatang. MTQ Provinsi ke-37 ini untuk sementara kemarin berdasarkan petunjuk Pak Gubernur itu kita tunda lebih kurang di bulan 6 lah mungkin nanti ya setelah dicabutnya darurat corona oleh Badan Penanggulangan Bencana Pusat karena ada perpanjangan sampai tanggal 29 Mei. Jadi kita jadwalkan kembali untuk MTQ ke-37 Sumatera Utara ini. Menghadapi wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Toba mengimbau untuk menutup sementara objek wisata dan tempat hiburan di kawasan Kabupaten Toba. Namun berbeda dengan di objek wisata Pantai Bulbul Balige, sejumlah pelaku usaha masih tetap beroperasi dan tetap dikunjungi wisatawan. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya sejumlah usaha wisata di objek wisata Pantai Bulbul Balige pada Senin kemarin. Padahal Bupati Toba telah mengeluarkan surat edaran untuk menutup sementara objek wisata dan tempat hiburan terhitung sejak 20 Maret hingga 3 April mendatang guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pihak Polres Toba mengimbau masyarakat, pelaku usaha dan wisatawan untuk menaati aturan dan meningkatkan kewaspadaan akan bahaya COVID-19. Polres Toba menghimbau agar kepada masyarakat seluruhnya waspada dan bersih-bersih dalam diri serta cuci tangan, mengurangi langkah keluar rumah atau kemana-mana untuk tindak lanjut pemberitahuan dari pemerintah. Pasca keluarnya surat edaran KPU RI yang menunda seluruh tahapan Pilkada 2020 demi mengantisipasi wabah COVID-19, KPUD Nias tetap melantik 510 panitia pemungutan suara atau PPS. 510 anggota PPS dilantik KPUD Nias di Aula Serbaguna Kecamatan Gido, Nias. Sebelumnya pelantikan dijadwalkan digelar di lapangan Beringin Hiliweto, Gido, Nias. Namun usai dirilisnya surat edaran KPU RI tentang penundaan seluruh tahapan pilkada sebagai langkah antisipasi COVID-19, KPUD Nias membagi jadwal pelantikan 510 PPS dalam 4 rayon secara serentak. Meski demikian, 510 PPS yang dilantik diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dilantik. KPUD Nias menyebut pihaknya akan tetap melantik 510 PPS atas koordinasi dengan Pemkab Nias dan Polres Nias. Sementara Bupati Nias, Sokiatullah Lauli, mengatakan pihaknya memberi izin kepada KPUD Nias untuk melantik 510 PPS karena Pulau Nias masih kondusif dari wabah COVID-19. Untuk penundaan pelantikan PPS, akan tetapi ada di poin bagian B di surat edaran itu bagian E, poin B-nya itu menyampaikan bahwasannya bila mana juga KPU Kabupaten Kota yang sudah dipastikan untuk bisa melaksanakan pelantikan dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah, pihak kepolisian dan Bawaslu, maka itu bisa diizinkan untuk. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai relawan bagikan 1.000 masker dan hand sanitizer gratis di Kota Medan. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Satres Narkoba Polrestabes Medan menembak mati 1 dari 4 tersangka narkoba jaringan internasional. Selain mengamankan para pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 15 kg dan puluhan ribu pil ekstasi.
Keempat tersangka ditangkap di rumah indekos di Jalan Setiabudi, Gang Rambutan, Medan Sunggal. Dua pelaku diantaranya perempuan berusia 17 dan 19 tahun. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak mati satu tersangka berinisial AY. Sementara dari lokasi, polisi menyita barang bukti sabu seberat 15 kg dan 60.000 butir pil ekstasi. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Joni Edison Isir, ketiga tersangka berperan membantu dalam peredaran narkoba yang diduga merupakan jaringan narkoba internasional. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Kami yakin ini 60.000 butir ekstasi, ini 15.000 gram. 15.000 gram kalau dibikin paket hemat setengah gram, kira-kira bisa menyentuh kepada 30.000 masyarakat yang... Satres Narkoba Polres Batubara menggagalkan peredaran 5 kg sabu dari dua tersangka pengedar narkoba. Kedua pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Kedua tersangka masing-masing Abdul Aziz dan Salamun, warga Biren Aceh, ditangkap polisi saat melintas dengan menumpang bus antar provinsi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50 Batubara. Saat dilakukan penggeledahan bagasi, polisi menemukan 5 bungkus sabu seberat 5 kg yang disembunyikan dalam karung plastik berisi salak. Kedua tersangka mengaku sabu tersebut milik seorang berinisial MZ yang tinggal di Kota Medan dan rencananya akan dikirim ke Palembang dengan upah 20 juta rupiah per orang. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan pihaknya sudah mengintai jaringan pengedar sabu para tersangka selama 1 bulan dan kini masih mengejar pemilik sabu tersebut. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Setelah melakukan penyelidikan lebih kurang 1 bulan, lalu melakukan upaya paksa penangkapan penggerebekan sehingga dapatlah tersangka Abdul Aziz. Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu bersama Polres Labuhan Batu membagikan 1000-an masker kepada pengendara di kawasan Kota Rantau Parapat, Labuhan Batu. Sedikitnya 1.500 lembar masker dibagikan gratis kepada pengendara di Jalan Simpang 6 Kota Rantau Parapat, Labuhan Batu. Pembagian masker dilakukan pihak KPUD Labuhan Batu bersama Polres Labuhan Batu sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19. Kapolres Labuhan Batu, Agus Darojat mengatakan pihaknya akan terus bersinergitas dengan stakeholder terkait dan elemen masyarakat untuk bersama menangkal virus corona. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Yang saat ini yang berkembang masalah potensi menyebarnya virus corona. Kami dan seluruh elemen masyarakat berpartisipasi, sama-sama berpartisipasi untuk mencegah kemudian jangan sampai ada penularan virus-virus yang sangat berbahaya kepada masyarakat. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, sejumlah relawan membagikan 1.000 masker dan 1.000 hand sanitizer gratis kepada pengguna jalan di Kota Medan. Masyarakat yang mendapatkan masker dan hand sanitizer mengaku sangat terbantu karena saat ini harga masker relatif mahal dan juga langka. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah relawan di Kota Medan bahu-membahu membagikan 1.000 masker dan 1.000 hand sanitizer pada pengguna jalan di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pulau Penang Medan, Sumatera Utara. Satu persatu relawan membagikan masker dan hand sanitizer dengan mendatangi warga dan mengendarai kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Para relawan juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan social distancing dan mematuhi peraturan pemerintah agar terhindar dari wabah COVID-19. Menurut koordinator relawan, pembagian masker dan hand sanitizer gratis dilakukan untuk membantu pemerintah menekan perkembangan COVID-19 di Kota Medan. Rencananya aksi ini akan dilakukan secara rutin agar masyarakat memahami penanganan COVID-19.
kemungkinan besar kita tetap ada berlanjut, tergantung nanti sekarang bahan baku agak susah. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari bahan-bahan baik masker maupun hand sanitizer. Dan mungkin akan dilakukan oleh landscape yang ada di sekitar wilayah Medan juga. Masyarakat yang mendapatkan masker dan hand sanitizer mengaku sangat terbantu karena saat ini harga masker relatif mahal dan langka. Ya, ini betul-betul peduli sama masyarakat ya, untuk mengurangi penyebarannya. Ya, di lapangan gampang nggak dapat ini sekarang? Agak sulit Bang. Ya. Ini ya terima kasih sekali udah dikasih gratis. Di Sumatera Utara berdasarkan data resmi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara terhitung tanggal 22 Maret 2020, sebanyak 496 orang masuk dalam daftar orang dalam pengawasan atau ODP. 48 orang masuk dalam daftar orang pasien dalam pengawasan, 3 orang yang sebelumnya masuk dalam daftar PDP sudah dipulangkan dengan status negatif corona. Sedangkan 1 orang dirawat dengan status terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Harizal, Metro TV.